Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil laporan Brand Association pada merek Samsung dari hasil kuesioner pada bulan November 2023. Saya Muhammad Ridya Iqbal dengan NIM 64221537. Nama saya Khalila Sipa dengan NIM 64221489. Perkenalkan, nama saya Preti Olia dengan NIM 64221560. Nama saya Rezika Siti Marina dengan NIM 64221532. Di sini Saya Anissa Nurul Destiana, NIM 64221528. Nama saya Dinda Novita Ayu dengan NIM 64221577. Perkenalkan, nama saya Sofurlina Nusaibah dengan NIM 64221507. Nama saya Nadila Nurbaiti dari NIM 64221529. Saya akan menjelaskan apa itu definisi brand atau merek. Definisi dari brand atau merek ini menurut AMA, American Marketing Association, tentang kemampuan perusahaan memilih nama, logo, simbol, paket, desain, atau atribut lain yang dapat mengidentifikasi produk sehingga membedakan produk tersebut dari pesaingnya. Menurut Keller, hal tersebut hanya termasuk sebagian dari brand elements. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu peranan dari kegunaan merek tersebut. Menurut Kotler, mengemukakan bahwa merek memiliki peranan dilihat dari sudut pandang dari produsen, di mana merek ini memiliki peranan serta kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, merek memudahkan penjual untuk memproses pesanan dan menelusuri bila terjadi kesalahan. Yang kedua, merek memberikan kesempatan pada penjual untuk menarik pelanggan yang setia serta menguntungkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis dari strategi merek brand tersebut dari brand Samsung. Yang pertama, ada perluasan lini. Perluasan lini adalah nama merek yang sudah ada diperluas ke bentuk, ukuran, serta aroma baru dari kategori produk yang sudah ada. Yang kedua itu perluasan merek. Perluasan merek itu nama merek yang sudah ada serta diperluas ke kategori produk yang baru. Selanjutnya ada multimerek. Multimerek adalah nama merek baru diperkenalkan dalam kategori produk yang sama. Selanjutnya ada merek baru. Merek baru adalah nama merek baru dalam kategori produk baru. elemen-elemen brand equity ini ada 4 macam. Yang pertama itu ada brand awareness yang artinya kesadaran merek, dan yang kedua ada brand association yang artinya asosiasi merek, dan yang ketiga ada perspective quality yang artinya persepsi kualitas, dan yang keempat ada brand loyalty yang dimana artinya loyalitas merek. Peran brand equity ini menurut AKAR 2013-204, brand equity merupakan serangkaian aset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu, nama, simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk bagi konsumen. Brand association ini atau asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan merek. Asosiasi itu tidak hanya eksis, namun juga memiliki suatu tingkat kekuatan. Keterkaitan pada suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau penampakan untuk mengkomunikasikannya. Fungsi asosiasi merek pada umumnya adalah asosiasi merek asosiasi merek menjadi pijakan konsumen dalam keputusan pembelian dan loyalitas merek. Pengukuran brand association. Terdapat 3 pengukuran pada brand association. Yang pertama ada strength of brand association. Faktor yang mempengaruhi hal ini adalah program komunikasi pemasaran yang diciptakan dapat menumbuhkan brand image dalam banyak halayak atau personal relevance, dan merupakan program komunikasi pemasaran yang konsisten pada suatu waktu dan sepanjang waktu. Yang kedua ada favorable of brand association. Aspek favorable ini mengarah pada kemampuan merek tersebut untuk mudah diingat oleh konsumen. Yang ketiga ada unique of brand association. Aspek unique bergantung pada 2 faktor, yaitu sejauh mana asosiasi merek produk yang dibawakan oleh program komunikasi pemasaran memiliki unsur kesamaan jika dibandingkan dengan asosiasi merek produk lain, dan sejauh mana program komunikasi pemasaran memiliki unsur perbedaan jika dibandingkan dengan asosiasi merek produk lain.
Selanjutnya, profil PT Samsung Electronics Indonesia. PT Samsung Electronics Indonesia adalah perusahaan yang berasal dari Korea Selatan yang telah berdiri selama 25 tahun di Indonesia. Samsung memiliki 5 core value yang menjadi kunci sukses perjalanan panjang perusahaan Samsung dari masa ke masa, yaitu People, Excellence, Change, Integrity, dan CEO Prosperity. Selanjutnya, profil smartphone Samsung. Samsung Electronics dinobatkan sebagai merek nomor 1 dalam riset Asia Top 1000 Brand 2021 dari campaign Asia Pacific dan Naisonic. Samsung menempati peringkat yang tinggi dalam 15 kategori produk dalam Asia Top 1000 Brands, bertambah dari 12 kategori di tahun lalu dan menjadi merek teratas dalam kategori TV, perangkat kebersihan, dan teknologi rumah pintar. Yang pertama ada data responden jenis kelamin. Yang kedua ada jenis kelamin perempuan. Frekuensinya sebanyak 15 dan presentasinya sebanyak 21,7%. Jenis kelamin laki-laki di sini frekuensinya sebanyak 54 dan presentasinya sebanyak 78,3%. Jadi jumlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu frekuensinya sebanyak 69 dan presentasinya 100%. Yang kedua ada data responden usia. Kelompok usia yang pertama itu ada 11 tahun sampai 20 tahun. Frekuensinya sebanyak 43 dan presentasinya sebanyak 64,2%. Dua, kelompok usia ada 21 sampai 30 tahun. Frekuensinya sebanyak 21 dan presentasinya sebanyak 30,4%. Kelompok usia yang ketiga ada 31 sampai 40 tahun. Frekuensinya sebanyak 2 dan presentasinya sebanyak 2,9%. Kelompok usia yang keempat ada di atas 40 tahun. Frekuensinya sebanyak 3 dan presentasinya sebanyak 4,3%. Jadi jumlah dari 4 kelompok itu ada 69 dan presentasinya ada 100%. Data responden pekerjaan. Pelajar sebesar 7,5%, mahasiswa sebanyak 62,7%, karyawan sebanyak 19,4%, wirausaha sebanyak 3,3%, sedangkan pekerjaan lain sebanyak 7,5%. Pertama, Samsung adalah handphone dengan inovasi desain dan teknologi yang tinggi. 2. Samsung merupakan merek handphone yang terkenal sehingga mudah menjualnya kembali dengan nilai jual kembali tetap tinggi. 3. Samsung adalah handphone yang memiliki akses internet yang cepat. 4. Handphone merek Samsung merupakan handphone dengan sistem operasi yang mudah digunakan. 5. Samsung adalah handphone yang memiliki kualitas suara yang jernih. 6. Samsung adalah handphone yang diproduksi oleh perusahaan yang kredibilitasinya tinggi terpercaya. Samsung adalah handphone dengan kemampuan menangkapkan sinyal yang kuat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai C kuadran dan rumus. Bisa dilihat dari tabel. Yang selanjutnya ada rumus, yaitu Q sama dengan C dalam kurung C dikurangin 1 sigma C pangkat 2 I dikurangin C dikurangin 1 N pangkat 2 dibagi Cn dikurangin sigma R pangkat 2 I. Untuk keterangan mengenai C adalah banyaknya variabel atau asosiasi. R I sama dengan jumlah baris jawaban ya. Untuk CI adalah jumlah kolom jawaban ya. N adalah total besar. Mengenai uji tahap 1 dan uji tahap 2. Pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai uji tahap 1 terlebih dahulu. Oke, jadi pada uji tahap 1 ini pertanyaannya itu 7, jadi C adalah 7,
N-nya itu 458, sigma R-nya 3072, dan sigma C-nya itu 30.072. Jadi, untuk nilai X kuadrat pada tabel C-nya itu mendapatkan hasil 12,592. Nah, untuk perhitungannya, teman-teman bisa lihat sendiri pada slide tersebut, di situ sudah tercantum semuanya. Nah, sedangkan untuk nilai Q-nya itu adalah 33,13433, yang berarti Q lebih besar daripada X kuadrat pada tabel C. Maka, HO pada tahap 1 ini ditolak, yang berarti semua asosiasi yang diuji tidak saling berhubungan membentuk brand image dari suatu merek. Nah, karena pada uji tahap 1 itu masih ditolak, kita akan membahas mengenai uji tahap yang kedua. Pada uji tahap 2 ini, pertanyaannya adalah 6. Jadi, C yaitu 6, N-nya itu 401, sigma R-nya itu 2357, dan sigma C-nya itu 26.823. Jadi, untuk nilai X kuadrat pada tabel C-nya mendapatkan hasil 11,070. Sedangkan untuk hasil Q-nya yaitu 13,97959. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri untuk perhitungannya, yang berarti Q masih lebih besar daripada X kuadrat pada tabel C. Maka HO pada tahap 2 ini juga masih ditolak, yang berarti 6 asosiasi yang diuji tidak saling berhubungan membentuk brand image dari suatu merek. Di sini saya akan menjelaskan uji tahap ketiga. Di uji tahap kedua, HO masih ditolak. Teman-teman bisa lihat di uji tahap ketiga, C sama dengan 5 atau pernyataan, N sama dengan 337, sigma R 1659, dan sigma C 22.727. Dan untuk nilai X kuadrat tabel C-nya 9,488. Untuk perhitungannya teman-teman bisa lihat di slide. Q-nya hasilnya 10,15385. Jadi Q-nya masih lebih besar daripada X kuadrat tabel C-nya, yang berarti HO masih ditolak. 5 asosiasi yang diuji tidak saling berhubungan membentuk brand image dari suatu merek. Selanjutnya uji tahap 4, karena uji tahap ketiga masih ditolak. Bisa dilihat di slide-nya, pernyataannya ada 4, jadi C-nya 4, N-nya 272, sigma R-nya 1076, dan sigma C-nya 18.502. Nilai X kuadrat tabel C-nya 7,815. Untuk perhitungannya teman-teman bisa lihat di atas. Hasilnya Q-nya 6. Jadi Q-nya lebih kecil dari X kuadrat tabel C-nya. Maka HO diterima, yang berarti terdapat 4 asosiasi yang diuji saling berhubungan membentuk brand image dari suatu merek. Berdasarkan perhitungan uji Cochrane ini, dapat disimpulkan dasar pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen terhadap produk smartphone merek Samsung ditentukan oleh: pertama, Samsung adalah handphone dengan inovasi desain dan teknologi yang tinggi. Kedua, handphone merek Samsung merupakan handphone dengan sistem operasi yang mudah digunakan. Ketiga, Samsung adalah handphone yang memiliki kualitas suara yang jernih. Terakhir, Samsung adalah handphone yang diproduksi oleh perusahaan yang kredibilitasnya tinggi atau terpercaya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.